life. In all of Capua now. Matched in glory, odds before you, and imagine lost until Rome, the champion. I thought it was your grandfather we honor. Come, be shed. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film, Spartacus Blood and Sand, episode 7. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan, kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Di episode ini diperlihatkan bayangan Spartacus saat pertama kali berjumpa dengan istrinya. Listen. And why lay with a man of such a reputation? Good. Lalu kita diperlihatkan upacara pembakaran mayat Sura istri Spartacus. Setelah upacara itu selesai, terlihat Spartacus sangat bersedih, dan Batiatus meminta maaf kepada Spartacus. Ia berkata, jika waktu itu seharusnya ia melipat gandakan pengawalan, dan menunda kebebasan Barca untuk ikut dalam pengawalan istrinya, karena jalan dari Neapolis terkenal sangat berbahaya. Namun menurut Spartacus, Batiatus tidak bersalah, karena Batiatus sudah menepati janjinya, dan kesalahan ada pada si pembunuh, dan Glaber yang telah menjadikan istrinya sebagai budak orang Syria. Batiatus selalu menyemangati Spartacus, supaya ia menatap masa depan, karena Spartacus saat ini adalah sang pembawa hujan dan pembantai bayangan kematian. Namun Spartacus terlihat tidak suka dipanggil dengan nama Spartacus, tetapi Batiatus telah menetapkan nama itu untuknya, mau tidak mau, Spartacus harus menerimanya. Di sisi lain, terlihat si kusir yang mengawal istri Spartacus. Ia terlihat masih hidup dan baik-baik saja. Ia bernama Aulus. Ternyata dalang dari kematian Sura adalah Batiatus sendiri. Terlihat di dalam percakapan mereka, kalau Aulus telah diperintah Batiatus untuk mencari Sura dan lalu membunuhnya. Lalu Batiatus memberikan sekantung koin kepada Aulus, yang akhirnya dia pun pergi. Di situ Lucretia terlihat sedang menggerutu, karena biaya untuk membunuh istri Spartacus sangatlah mahal. Namun Batiatus tidak mempermasalahkan hal itu. Ia menyingkirkan istrinya, supaya Batiatus bisa memiliki Spartacus sepenuhnya sebagai petarung andalannya, dan supaya ia bisa menjadi seorang Lanista terhebat, dan bisa untuk masuk dalam kursi senat. Di sisi lain, terlihat Doktore yang sedang menanyakan keadaan Crixus pada sang tabib, dan menyuruhnya untuk mengabari Doktore apabila ada perkembangan. Lalu terlihat Petrus yang sedang bersedih. Ia juga sempat mengadu pada Doktore, sembari meminta izin untuk memelihara semua burung milik Barca. Doktore pun mengizinkannya, dan menyuruh Petrus untuk bersabar. Would it be okay if I kept them? Thank you. Saat Petrus berada di kamar sedang bersedih dan menangis, terlihat Geneus masuk kamar Petrus yang sepertinya ia ingin berniat jahat.
Di sini terlihat Spartacus sedang melamun dengan membawa pisau milik Numerius. Lalu Varro datang, dan Spartacus mengungkapkan penyesalannya karena sudah meninggalkan istrinya untuk berperang membantu pasukan Glaber, walaupun istrinya sudah melarangnya waktu itu. Lalu Varro berusaha untuk menenangkannya, dan menyuruh Spartacus untuk segera membuang pisaunya, karena sangat berbahaya kalau sampai diketahui Batiatus, jika ia hendak menusuk Batiatus dengan pisau itu. Di sisi lain, saat Batiatus memerintahkan para tukang dan kuli bangunan untuk merenovasi rumah mereka, di situ kemudian mereka mendapat kabar dari Nivea jika Crixus sudah tersadar dari komanya. Dan saat mereka menjenguk Crixus, di situ Crixus bertanya kepada Batiatus, kapankah ia boleh bertarung kembali? Karena melihat keadaan Crixus yang masih sangat lemah, Batiatus menyuruhnya untuk beristirahat dulu saja, sampai tubuhnya pulih dari luka-lukanya. Di situ Lucretia juga memerintahkan Nivea untuk merawat Crixus. Saat Spartacus sedang merenung menghadap tebing, di situ lalu Petrus datang memberikan 2 pedang kayu untuk berlatih. Lalu Spartacus mengambil pedang itu, dan telah melihat Petrus yang mendapati luka memar di matanya. Doktore menyuruh Spartacus untuk berlatih melawan dirinya. Dalam pertarungan itu, terlihat Doktore mengungkapkan kemarahannya, karena percobaan pembunuhan Batiatus yang dilakukan oleh Spartacus. Alasan Doktore tidak memberitahu Batiatus adalah karena kemenangan Spartacus terhadap Theocles. Namun Doktore juga mengatakan, juara atau tidak, cepat atau lambat Spartacus akan disalib. Your victory over Theocles. Di sisi lain, Batiatus telah kedatangan tamu bernama Mercato. Mercato datang dengan tujuan untuk menyewa petarung Batiatus, untuk berperan sebagai kakek Mercato yang bernama Marcus Minicus Rufus, yang ditugaskan untuk mengeksekusi 6 pidana mati dari suku Thrace, yang awalnya Crixus sebagai petarung utamanya, yang mereka sepakati sebelum pertandingan Vulcanalia. Namun saat ini Crixus masih dalam keadaan luka parah, akibat pertarungannya melawan Theocles, dan lalu Batiatus menawarkan Geneus untuk penggantinya. Namun Mercato meminta agar Spartacus saja yang menggantikan Crixus sebagai petarung utama. Di situ Batiatus mengatakan, jika harga sewa Spartacus sangatlah mahal, karena kini dia mempunyai gelar sang juara Capua baru. Namun Mercato tidak mempermasalahkan tentang hal itu. I will see it announced all over Capua. Kembali ke Ludus, saat jam makan para gladiator, Spartacus dan Varro melihat Petrus telah dianiaya dan dibuat menangis oleh Geneus. Menurut mereka, semua ini adalah kesalahan Barca yang telah tega meninggalkan Petrus sendirian, karena Spartacus dan Varro tidak tahu bahwa sesungguhnya Barca telah tewas dibunuh oleh Batiatus. Lalu terlihat Ashur yang mengabarkan bahwa surat Varro sudah terkirim untuk istrinya, sembari mengatakan jika istri dan anaknya telah datang menunggunya. Mendengar itu, Varro sangat bahagia dan menyambut mesra kedatangan istri dan anaknya. Just spoke to Batiatus on my behalf. Boy has grown monstrous. Way far from this. Moved by the need to see my wife. Namun tak seperti yang dibayangkan, ternyata istri Varro yang bernama Aurelia itu, ternyata sedang hamil, hasil dari pria lain. Aurelia mengatakan, jika uang hasil kemenangan pertarungan Varro belum cukup untuk menghidupi keluarganya, dan ditambah lagi dengan hutang-hutang mereka. Saat itu ada pria yang bernama Titus menawarkan bantuan, namun tak disangka-sangka, Titus meminta paksa untuk tidur bersamanya sebagai imbalan. Perjuangan Varro seakan sia-sia, karena ia mempertaruhkan nyawanya menjadi gladiator hanya untuk menghidupi keluarganya, dan membayar hutang-hutang mereka. Bagi Varro tak ada lagi kebijakan yang dapat menerima pengkhianatan semacam itu, sehingga ia meninggalkan anak dan istrinya dengan amarah dan rasa kecewa yang sangat dalam. Di sisi lain, Spartacus mendapat panggilan dari Batiatus. Batiatus menyampaikan bahwa salah satu bangsawan yang bernama Mercato menginginkan Spartacus sebagai petarung utama di pertandingannya. Spartacus disuruh memerankan sebagai orang Romawi, yaitu kakek Mercato yang legendaris, Marcus Minicus Rufus. Spartacus juga diperintahkan untuk mengeksekusi 6 pidana mati dari bangsa Thrace, yaitu bangsa asal Spartacus sendiri. Di situ Spartacus menolak, dan mendengar penolakan itu, Batiatus pun mengatakan bahwa Spartacus sudah ditakdirkan oleh para dewa untuk menjadi bangsa Romawi, bukan bangsa Thrace lagi. Batiatus juga menyuruh Spartacus untuk membersihkan pikirannya, karena sudah dipenuhi dengan kedukaan.
You reopen your wound. Di sisi lain, terlihat Nivea yang sedang merawat Crixus. Nivea mengatakan bahwa ia akan selalu ada di sampingnya, karena ia telah diperintahkan oleh Domina untuk merawatnya. Di situ juga terlihat Dr. Ray yang menjenguk. Crixus mengatakan, jika tak ada satupun teman gladiatornya yang menjenguknya termasuk Barca. Lalu Dr. Ray mengatakan, jika Barca sesungguhnya telah bebas, namun meninggalkan Petrus kekasihnya, dan lalu Dr. Ray menyuruh Crixus untuk melanjutkan istirahatnya supaya cepat bergabung lagi di gelanggang, sembari ia melangkah pergi. He'd sooner part with his In his eyes, as he was. unreasonable to... Di sini terlihat Faro yang kecewa kepada Spartacus, karena penolakan Spartacus terhadap perintah Batiatus. Faro menilai, jika Spartacus tidak patuh pada majikan. Menurut Faro, walaupun narapidana itu dari suku Thrace, namun mereka adalah penjahat, pembunuh, dan pemerkosa. Mereka pantas mendapat hukuman itu. Faro juga mengatakan, kalau sekarang Spartacus bukanlah suku Thrace lagi, melainkan hanya seorang budak, sembari ia meninggalkan Spartacus untuk bermain judi. Dan tak lama setelah itu, Spartacus pun pergi dan melihat luka lebam Petrus di matanya semakin parah. Ia menduga kalau itu perbuatan Geneus, dan Spartacus pun berniat membalasnya, namun Petrus melarangnya. We're even. Di sisi lain, terlihat Ilitia sedang menanyakan tentang pria yang pernah meniduri Lucretia. Namun Lucretia menyuruh Ilitia untuk mengganti topik pembicaraannya. No, slave. Oh, your cup's empty. It would be a great tragedy to see. What's the loss of next? Saat jam makan para gladiator, terlihat Spartacus dan Faro melihat burung-burung Petrus banyak yang keluar dari kandangnya. Melihat itu, mereka merasakan hal yang aneh, dan bergegas untuk mengecek di kamar Petrus. Ternyata, di situ ditemukan Petrus sudah tewas tergantung di kamarnya. Dengan marah, Spartacus lalu menghajar Geneus yang sedang latihan, dan lalu akhirnya Spartacus membunuh Geneus dengan menjatuhkannya ke tebing. His own life. Karena telah membunuh gladiator Batiatus, Spartacus pun dihukum, dan disuruh mengganti rugi kematian Geneus, dengan mengurangi hadiah kemenangan Spartacus sampai lunas. Batiatus juga menyuruh Spartacus untuk memilih, bertarung sebagai orang Romawi yang setia, atau mati sebagai orang Thrace, sembari ia meninggalkan Spartacus, dan menyuruh penjaga untuk mengobati lukanya. For the boy. Di sisi lain, terlihat Nivea telah menangis di hadapan jasad Petrus. Lalu Spartacus datang untuk berobat. Di situ terlihat Crixus dan Spartacus yang sedang berbincang, sembari Spartacus mengatakan, jika ia telah membunuh Geneus dengan alasan kematian Petrus. Mendengar itu, Crixus mengatakan, kalau Spartacus telah mengkhianati sumpahnya, karena dianggap Spartacus telah membunuh saudara sesama gladiator, yang berhak mati dengan terhormat di gelanggang. Di kamar Petrus, terlihat Dr. Ray bertanya tentang kepergian Barca kepada Nivea saat Nivea merawat burung Petrus. Dr. Ray curiga, kenapa Barca tega meninggalkan Petrus kekasihnya. Namun Nivea beralasan dan terlihat gugup, sembari melangkah untuk keluar dari tempat itu. Sempat dihadang oleh Dr. Ray, dan lalu Nivea membisikkan, jika pertanyaan Dr. Ray bisa membahayakan dirinya. Domina awaits. Saat para gladiator berkumpul di dalam, semua gladiator diperintahkan Dr. Ray untuk keluar kecuali Ashur. Dr. Ray menanyakan lagi tentang kepergian Barca pada Ashur. Di dalam pernyataan Ashur, Dr. Ray menemukan ketidakcocokan antara pernyataan Ashur dan Nivea. Mendengar itu, Dr. Ray mengancam Ashur apabila ada kebohongan atas pernyataannya. She made no mention of your presence. We shall have words. Di sisi lain, Spartacus telah menangis karena teringat istrinya. Believe in her. Everyone renewed. Di dalam bayangan itu, Spartacus disuruh oleh istrinya untuk tidak putus asa dalam hidupnya, karena para dewa pasti akan membimbingnya ke jalan yang tepat, dan istrinya juga menyuruh untuk memejamkan mata untuk berserah diri kepada Sang Pencipta. Without you. All you have.
Tak berselang lama, Batiatus datang, dan menanyakan keputusan Spartacus untuk mengikuti pertandingan Mercato. Akhirnya, Spartacus menerima tawaran itu, karena ia meyakini bahwa takdirnya saat ini merupakan tuntunan para dewa. Spartacus juga memberikan satu syarat, yaitu Spartacus akan bertarung di gelanggang menghadapi 6 suku Thrace sendirian. Awalnya Batiatus ragu, karena takut kehilangan sang juara Capua, namun setelah mendengar pernyataan Spartacus, Batiatus pun mengizinkan, dan memberikan syarat juga kepada Spartacus, untuk segera membuang naluri Thrace-nya saat membunuh para narapidana dari suku Thrace itu di gelanggang, menjadi naluri seorang Spartacus sang juara Capua. 601, Rome. The gods have brought you this far, of the Thracian inside you. Keesokan harinya pun tiba, pertandingan akan segera dimulai. Terlihat Batiatus telah berpidato. Ia memaparkan, hari ini adalah untuk menghormati kemuliaan Marcus Minicus Rufus, komandan konsulat Romawi yang kegemilangannya tak tertandingi. Untuk menghormatinya, Mercato memutuskan untuk mengenang kembali kakeknya yang paling termasyhur, yang bertarung melawan suku Thrace. Lalu Batiatus menyuruh para penonton untuk melihat para narapidana, dan menyuruh membayangkan, seakan mereka adalah orang Thrace yang menyerang Makedonia, pemerkosa, dan perampok yang membunuh orang sepanjang jalan. Kemudian Batiatus memanggil Marcus Minicus Rufus yang diperankan oleh Spartacus sang pembawa hujan, pembantai Theokoles, dan sang juara Capua. Dengan gagahnya, Spartacus masuk dari gerbang gelanggang dengan memakai baju zirah orang Romawi, dan membawa 2 pedang di tangannya. Sorakan penonton atas nama Spartacus seakan menggelegar di arena gelanggang. Karena sorakan penonton tertuju pada nama Spartacus, Ilitia pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Mercato, karena penonton tidak memanggil nama kakek Mercato, Marcus Minicus Rufus. Mendengar itu, Batiatus pun berusaha menenangkan Mercato, dan akhirnya Mercato berpidato dan memulai pertarungannya. Saat pertarungan dimulai, terlihat Spartacus diam tak bergerak dengan memejamkan mata, untuk berserah diri kepada sang pencipta, atas bisikan istrinya. Lalu salah satu narapidana itu melemparkan tombak ke arah Spartacus, namun Spartacus tetap diam di tempat, seakan menginginkan mati. Namun lemparan tombak itu meleset, dan hanya sedikit menggores pipi Spartacus. Dan saat Spartacus membuka matanya, di situ Spartacus siap untuk bertarung. Karena dikeroyok 6 narapidana, awalnya Spartacus kewalahan, dan Mercato mengungkapkan kekhawatirannya kepada Batiatus, jika Spartacus sampai kalah, maka cerita tidak sesuai dengan aslinya. Ditambahkan Ilitia yang juga meledek dengan mengatakan, kemungkinan sejarah itu tak akan terulang lagi dengan senyuman yang tidak mengenakan. Namun Batiatus berusaha untuk menenangkan Mercato. Di tengah pertarungan itu, Spartacus mendapat bisikan dari istrinya yang mengatakan, selalu ada alasan untuk hidup, para dewa akan menuntunmu ke jalan yang tepat. There is always a reason to live. The gods would set you on the proper path. Setelah itu Spartacus menyerang dengan membabi buta seperti orang yang kerasukan, dan haus akan darah. Satu persatu Spartacus dapat membantai para narapidana itu, hingga akhirnya tersisa 1 napi yang masih hidup. Ketika Spartacus hendak membunuh napi itu, tiba-tiba dalam pandangan Spartacus, wajah napi itu berubah menjadi dirinya yang meminta ampunan. Karena terbayang kisah-kisahnya yang menyedihkan, Spartacus pun lalu menyebetkan pedangnya ke arah leher napi tersebut hingga tewas. Melihat kemenangan Spartacus, para penonton pun menyorakan nama Spartacus di gelanggang. Batiatus dan Mercato pun terlihat senang kecuali Ilitia. Di dalam kemenangan itu, Spartacus meneriakkan bahwa ia menerima takdirnya sebagai Spartacus.
Oke, sekian dulu alur cerita film dari kita. Mohon maaf, jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi, di alur cerita film, yang lebih menarik, berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan, dengan alur cerita film, yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.